salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Pratiwi. Saya sebagai salah satu staf pengajar biologi di Universitas Airlangga. Saya lulus S2 Biologi dari Universitas Airlangga pada tahun 2015. Sejak tahun 2016, saya tergabung sebagai dosen tetap perguruan tinggi dan selanjutnya mengabdi sebagai ASN pada tahun 2020. Saya telah mengikuti pelatihan pekerti pada tahun 2018 dan kemudian berlanjut dengan Applied Approach pada tahun 2020. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan perihal mata kuliah yang saya ampu. Saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah dan praktikum, salah satunya adalah mata kuliah Ekologi Umum dengan kode LKB 201. Saya dan tim melaksanakan pembelajaran ekologi umum ini sesuai dengan rancangan pembelajaran semester untuk mahasiswa biologi Universitas Airlangga semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini diselenggarakan tanpa mata kuliah prasyarat sebelumnya. Dalam proses pembelajaran, saya memastikan perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi S1 Biologi Universitas Airlangga, yakni mahasiswa mampu menghubungkan fenomena yang terjadi di dalam organisme serta interaksinya dengan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip dan kajian MIPA dengan benar. Serta sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa biologi Universitas Airlangga dapat menjelaskan prinsip dan konsep dasar ekologi, serta mampu mengembangkan minat dalam penerapan ekologi baik untuk pengembangan ilmu maupun keperluan praktis. Ruang lingkup kajian mata kuliah ini meliputi konsep tentang ekosistem, tipe-tipe interaksi dalam ekologi, faktor pembatas, pertumbuhan atau perubahan ekosistem, aliran energi, daya dukung lingkungan, serta ekologi dan peranannya pada kehidupan manusia. Penilaian yang saya dan tim lakukan sesuai dengan komponen penilaian akhir, yakni ujian tengah semester sebanyak 35%, ujian akhir semester sebanyak 35%, seminar case-based learning sebanyak 20%, dan soft skill 10%. Komponen penilaian disampaikan pada kontrak pembelajaran di awal perkuliahan, serta tersedia dan dapat diakses kapanpun melalui platform hebat Universitas Airlangga. Saya menyampaikan 5 topik dalam mata kuliah ekologi umum ini dengan mengkombinasikan metode pembelajaran active learning, case-based learning, dan seminar. Salah satu bahan kajian yang saya sampaikan adalah analisis data faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi organisme yang disajikan pada pertemuan ketiga dan keempat. Dengan pokok bahasan, parameter fisik dan kimia yang mendukung keberadaan suatu organisme secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan pada RPS dan kontrak perkuliahan. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini adalah penayangan masalah lingkungan terkini, bedah artikel penelitian yang sesuai dengan kompetensi mata kuliah ekologi umum, dan general case-based learning pada bidang ekologi. Saya juga mengembangkan modul dan video demonstrasi penggunaan alat untuk mengukur parameter fisik dan kimia serta metode-metode analisisnya. Hasil positif dari kreativitas pembelajaran yang telah saya lakukan berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam menganalisis data parameter lingkungan, sehingga mahasiswa mendapatkan nilai yang lebih baik pada seminar case-based learning. Interaksi dengan mahasiswa, saya dan tim lakukan melalui platform Universitas Airlangga menggunakan forum diskusi, serta grup WhatsApp untuk meningkatkan interaksi diskusi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam interpretasi data serta analisis dengan faktor lingkungan. Hasil evaluasi dari interaksi proses pembelajaran tersebut disajikan dalam paparan singkat melalui seminar case-based learning dan makalahnya ditulis serta dibagikan kepada mahasiswa lain yang juga mengambil mata kuliah ini. Berikut adalah tayangan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ekologi umum. Saudara rekan mahasiswa semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan pertemuan minggu lalu? Apakah ada pertanyaan? Insya Allah tidak. Ini ada pertanyaan ya. Harapannya pertemuan minggu lalu saudara sudah paham. Kita akan berlanjut pada pertemuan kita hari ini yang keempat. Nah, apa topik yang akan kita bahas pada pertemuan keempat kali ini? Yaitu tentang kinerja organisme dan faktor lingkungan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep sumber daya, hukum minimum, hukum toleransi. Hari ini kita akan menambahkan pengetahuan saudara terkait dengan konsep gabungan faktor pembatas,
faktor fisik kimia sebagai faktor pembatas. Jadi pertemuan kali ini adalah untuk melengkapi pengetahuan saudara pada minggu lalu. Hari ini kita akan membahas banyak faktor fisik dan kimia yang dibutuhkan oleh organisme dalam mencukupi kebutuhan dan proses distribusinya di setiap habitat. Adakah yang masih ingat gambaran ini? Masih ya? Nah, jadi di gambar ini kita akan mengetahui bahwa suatu organisme itu punya kisaran toleransi. Nah, kisaran toleransinya bagaimana? Kisaran toleransinya tentu organisme itu akan menjadi nyaman, akan menjadi optimal kehidupannya dan dapat terdistribusi dengan baik ketika dia berada di zona optimum ini atau di kisaran optimum. Kenapa? Karena lingkungannya menyediakan kesetimbangan daya dukung lingkungan yang cukup bagi dirinya, bagi organisme tersebut, bagi populasinya, dan dia tidak mendapatkan tekanan dari lingkungannya. Jadi kalau saudara lihat pada gambaran ini, di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu ada bagian zona stres. Jadi bagi individu, kondisi lingkungan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi itu juga dapat menimbulkan tingkat stres. Nah, individu akan menjadi nyaman ketika dia ada di daerah kisaran optimumnya. Nah, lalu bagaimana ketika individu itu berada di distribusi atau di daerah habitat yang tidak sesuai dengan kondisi optimumnya? Kita akan bahas selanjutnya. Saudara dapat melihat gambar ilustrasi ini. Jadi kalau saudara diberikan ilustrasi, memang betul bahwa hukum toleransi Snowford itu tidak hanya terkait pada kisaran optimum saja, tapi juga dapat memberikan gambaran jumlah kemelimpahan organisme dalam suatu habitat. Jadi kalau lingkungannya mendukung, parameter fisik kimia yang mendukung, maka saudara dapat mengetahui komposisi organisme di sana akan lebih banyak. Distribusinya juga akan semakin besar. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang keberadaan organisme, kunci dari keberadaan organisme ketika kita belajar di ekologi umum, kita harus mengetahui mengapa organisme itu ada di sana. Dan bagaimana organisme itu tetap dapat hidup, bertahan hidup itu artinya dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan perlindungan, dan dia dapat melakukan pertambahan jumlah. Jadi dapat melakukan perkawinan sehingga dapat melakukan proses regenerasi. Nah, saudara bisa lihat di sebelah kanan ada faktor biotik dan di sebelah kiri ada faktor non-biotik. Kalau berbicara tentang faktor biotik, kita sudah bahas minggu lalu bahwa setiap keberadaan organisme itu terkait erat dengan keberadaan organisme yang lain. Jadi apakah ada kompetisi di sana? Apakah organisme itu memiliki relung makanan yang sama, fungsi dan habitatnya ketika ada di suatu ekosistem itu sama atau tidak? Itu terkait pada faktor biotik. Hari ini yang akan kita bahas dalam yang akan kita kaji lebih mendasar adalah tentang faktor non-biotik. Jadi walaupun ada interaksi antar organisme, kita tidak diperbolehkan untuk melupakan atau meniadakan ada faktor non-biotik atau faktor abiotik yang berpengaruh bagi keberadaan suatu organisme. Nah, faktor abiotik itu saudara dapat kaji salah satunya menggunakan parameter fisik dan kimia. Nah, kira-kira parameter fisik apa saja yang sudah saudara kenal? Suhu, betul. Kira-kira apa yang lain? Kelembapan, betul. Kita akan melakukan, ya, intensitas cahaya, betul. Jadi ada intensitas cahaya di mana saudara dapat melakukan pengukurannya secara fisik. Saudara punya alatnya dapat dipakai, kemudian menghasilkan data dan parameter fisik tersebut saudara saudara analisis, saudara dapat menentukan keberadaan suatu organisme atau menduga proses distribusi dari suatu organisme tersebut. Nah, kalau gini ya, kira-kira ya, COD, BOD bagi organisme-organisme yang akuatik. Berarti saudara sudah cukup paham terhadap fundamental keilmuan tentang parameter fisik dan kimia. Kita akan lebih spesifik terkait pada faktor pembatas. Jadi kalau saudara sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi organisme, faktor apa saja yang dapat memberikan gambaran tentang persebaran organisme, kita juga akan belajar tentang faktor pembatas. Kalau saudara sudah tahu kisaran parameter fisik kimianya, maka faktor pembatas juga harus diketahui. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak hanya menduga, memberikan justifikasi parameternya saja, tapi juga tahu value-nya, tahu nilainya, supaya lebih spesifik dalam proses penganalisisan distribusi organisme.
Nah, yang perlu kita pelajari dari faktor pembatas adalah seperti kajian kita minggu lalu, di mana ada hukum minimum dan hukum toleransi. Jika organisme itu ada di daerah yang di luar ambang batasnya, kira-kira organisme itu akan seperti apa? Susah untuk hidup. Nah, atau kalau tidak hanya susah untuk hidup, mungkin resiko paling besarnya adalah kematian. Karena setiap organisme itu punya batas toleransi, dan di mana aktivitas organisme itu juga punya toleransi. Setiap organisme akan ada di bawah batas toleransinya. Jadi setiap organisme itu mampu hidup ketika nilai toleransinya tidak dilebihkan, tidak melebihi dari batas nilai toleransi yang tinggi. Tadi kita sudah bahas bahwa ada faktor-faktor abiotik, saudara sudah berhasil menyebutkan ada suhu, ada intensitas cahaya, ada pH, dan setiap organisme itu punya spesifik parameter fisik dan kimia yang berbeda-beda. Jadi tidak akan sama satu sama lain, walaupun mereka tinggal dalam satu habitat yang sama. Kemudian mereka saling berinteraksi dengan organisme yang lain dalam suatu habitat tersebut, tapi tetap saja setiap individu, setiap spesies punya kisaran toleransi yang berbeda. Ini kita misalkan ketika kita menggunakan parameter kisaran toleransi. Adakah yang masih ingat ketika suatu organisme itu punya kisaran toleransi yang lebar, maka dia akan dianggap sebagai organisme dengan istilah kisaran toleransi yang lebar. Yuri. Nah, kisaran toleransi yang lebar pada organisme itu kita kenal sebagai Yuri. Di belakangnya, saudara tinggal menambahkan parameternya saja. Misal, ada organisme yang dapat hidup pada kadar salinitas yang cukup lebar. Dari misalkan, mulai dari 20 ppm sampai 300 ppm. Walaupun mungkin ini contoh pemisalannya adalah kondisi yang ekstrim, maka dia disebut sebagai organisme yang punya kisaran toleransi yang lebar, Yuri. Karena dia ada di parameter salin, maka dia akan dilabel sebagai organisme Yuri halin karena kadar salinitas yang tinggi. Semisal satu organisme itu punya kisaran toleransi yang luas atau yang lebar pada keberadaan suhu misalnya. Kira-kira dia akan dilabel sebagai organisme apa? Yuri. Kalau suhu, kira-kira Yuri thermal, karena dia punya kadar toleransi yang luas pada suhu. Jadi Yuri itu menggambarkan kadar toleransinya, sedangkan thermal itu menggambarkan parameter fisik kimia. Nah, kalau yang dikaji itu toleransinya sempit, maka organisme itu akan diberikan label atau predikat steno. Nah, steno kemudian diikuti dengan lanjutannya sesuai dengan parameter fisik kimia yang saudara berikan. Nah, kisaran-kisaran itu punya spesifikasi yang berbeda antara satu dengan spesies yang lain. Nah, contohnya ada oksigen. Nah, kebutuhan oksigen itu tentu juga akan berbeda ya antara organisme yang hidup di terestrial dan organisme yang hidup di akuatik. Kalau kita berbicara dengan organisme yang hidup di terestrial, tentu kebutuhan oksigennya akan dapat diakses secara ambien, jadi di lingkungan sudah tersedia oksigen. Tapi kalau dia adalah organisme akuatik, maka organisme tersebut harus dapat mengekstrak oksigen yang terlarut dari badan air. Jadi kebutuhannya sama, tapi mekanisme perolehannya, mekanisme penggunaannya itu akan berbeda bergantung pada dia ada di hidup di habitat yang selanjutnya kita akan bahas tentang masih terkait dengan hukum toleransi, di mana setiap organisme punya toleransinya masing-masing. Nah, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini disajikan dua grafik di mana organisme itu ketika menghadapi suatu kondisi bahan, ketersediaan bahan di lingkungannya itu seperti apa. Nah, contohnya yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri ini saudara bisa lihat ya, konsentrasi bahan esensial. Nah, bahan esensial ini adalah bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tanpa keberadaan bahan tersebut ya pasti tubuh organisme akan mengalami penurunan. Saudara lihat di grafiknya, ketika kekurangan bahan esensial tersebut, maka fungsi tubuhnya akan mengalami
defisiensi atau kekurangan pada bahan aktif esensial tersebut. Kalau dalam kondisi kecukupan, ya kondisi fisiologis tubuhnya akan optimal. Tapi ketika kelebihan tetap akan dianggap sebagai bahan beracun. Jadi walaupun dia adalah bahan esensial, tetap ketika di dalam tubuh organisme itu jumlahnya sangat banyak, maka dia akan menyebabkan keracunan bagi individu tersebut. Sekarang sudah lihat yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini konsentrasi bahan beracun. Artinya bahan ini tidak diinginkan oleh tubuh, tapi ada di habitat hidupnya. Kalau ada di habitat hidupnya, tentu dia harus struggling, harus berjuang bagaimana supaya bahan itu tidak mematikan dia. Jadi dalam kondisi saudara lihat gambar yang garis yang berwarna orange ini, ketika keberadaan bahan beracun itu masih dapat ditoleransi, masih ada di batas ambang toleransi dari organisme tersebut, maka organisme itu masih dapat secara sistem itu untuk melakukan proses peluruhan terhadap bahan-bahan beracun. Jadi dia masih bisa melakukan proses detoksifikasi sehingga dia tetap dapat hidup. Tapi saudara perhatikan, jika sudah lebih dari batas maksimumnya, dari ambang toleransinya, maka organisme itu juga akan keracunan. Jadi mungkin saja di suatu habitat ada organisme, ada bahan pencemar di sana, tapi dia tetap dapat hidup organismenya. Nah, kalau tetap dapat hidup, artinya bahan pencemar tersebut kondisinya, konsentrasinya masih ada di bawah batas ambang toleransi organisme tersebut. Kalau sudah lebih, baru nanti dia akan menyebabkan kematian. Nah, ini adalah faktor fisik kimia dari faktor pembatas yang hari ini akan kita bahas lebih banyak adalah yang faktor iklim, di mana ada cahaya dan suhu, dan yang akan kita kaji pertama setelah ini adalah suhu. Selain itu, saudara juga perlu memperhatikan faktor topografi, faktor endofik, dan faktor biotik. Nah, suhu. Ketika kita berbicara tentang suhu, kita sudah tahu tadi tentang batas toleransi, ambang batas toleransi organisme terhadap parameter fisik kimia. Nah, kita juga harus tahu range suhu, kisaran suhu untuk dapat hidup suatu organisme tersebut. Nah, di mana kisaran suhu itu sudah dikenal. Jadi ketika ada suhu maksimum, ada suhu minimum, ada suhu optimum. Nah, suhu optimum inilah yang mana organisme itu akan merasa nyaman untuk hidup di sana. Fisiologi tubuhnya yang paling tinggi proses metabolismenya, dan semua proses kehidupannya itu yang paling optimum. Tapi bukan berarti dia tidak dapat hidup di dalam kisaran maksimum atau minimum. Tetap masih dapat, tapi kondisinya tidak seoptimal ketika dia ada di kisaran toleransi optimum. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Ahil atas pertanyaannya. Jadi, baik ya, rekan saudara tadi bertanya, ketika suatu organisme itu sudah punya kisaran kemampuan dia hidup, optimalnya di suhu berapa, maksimumnya di suhu berapa, minimumnya di suhu berapa, bagaimana cara kita mengaklimatisasi? Nah, aklimatisasi itu dimulai dari kita mengetahui range-nya terlebih dahulu. Jadi kalau kita sudah tahu range-nya, misalkan dia dapat hidup pada suhu antara 30 sampai 37 derajat. Nah, ketika kita mau melakukan proses, semisal saya butuh organisme ini dapat bertahan hidup di 40 derajat, dan hanya dia yang punya potensi tertentu, saya ingin mencoba membuat organisme ini dapat bertahan hidup di 40 derajat, maka kita perlu melakukan proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi ini tidak serta-merta dilakukan dari 37 langsung diubah menjadi 40 derajat, tapi kita secara sistemik melakukan proses adaptasi. Jadi organisme tersebut di bawah suhunya sampai ke batas maksimum, sampai dia dapat merasa nyaman dan metabolismenya menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Jadi proses aklimatisasi ini tidak dapat berlangsung dalam 1 hari, 2 hari, atau dalam durasi yang singkat. Proses aklimatisasi ini membutuhkan waktu supaya organisme tetap dapat beradaptasi, dan adaptasinya itu dapat terus dipertahankan sampai waktu tertentu atau kebutuhan tertentu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, ini masih terkait dengan pertanyaan Mas Ahila. Jadi, termasuk yang sudah belajar textbook yang diberikan ya. Nah, kira-kira kalau dari suhu aklimatisasi ini, apa yang dapat saudara soroti dari gambar yang disajikan ini?
perubahan suhu, betul. Perubahan suhu dari mana? Dari 5 derajat Celcius ke 15 derajat Celcius. Jadi satu organisme itu saudara dapat lakukan aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi itu menjamin organisme tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru, tetapi masih di dalam range atau batas toleransi maksimumnya. Jadi kalau lebih dari itu, tetap dia akan mengalami kematian. Ini masih terkait dengan suhu. Jadi semisal ada organisme 5 derajat Celcius, saudara aklimatisasi ke 15 derajat Celcius, kemudian saudara ubah lagi kondisinya, ditingkatkan sampai batas maksimum dari kisaran organisme tersebut dan dia masih beradaptasi, berarti saudara sudah melakukan proses aklimatisasi. Nah, ini adalah gambaran contoh yang lain ketika kita berbicara tentang survival rate dari organisme yang diupayakan untuk diaklimatisasi. Baik, kita akan lanjutkan pada pembahasan artikel yang sesuai dengan topik yang sedang kita kaji saat ini, yaitu perubahan parameter fisik. Dalam hal ini adalah suhu. Kita akan membahas dari artikel Megan Ridgway and Graham Scott tahun 2023 dengan judul Constant Temperature and Fluctuating Temperature Have Distinct Effect on Hypoxia Tolerant in Killfish Fundulus heteroclitus. Jadi pada penelitian ini itu punya latar belakang mengamati kondisi yang terjadi karena climate change. Jadi peneliti ini berfokus pada perubahan iklim yang terjadi. Tentu ketika ada perubahan iklim itu pasti akan memberikan perubahan lingkungan yang cepat, terutama di daerah akuatik atau di perairan. Nah, asumsinya ketika kondisi suhu itu meningkat, ada perubahan suhu atau suhu dari pagi, dari malam ke siang hari itu ekstrim. Nah, ini bagaimana organisme itu bertahan hidup? Apakah dia dapat bertahan hidup? Bagaimana proses dia beradaptasi terhadap kondisi tersebut? Nah, itu dikaji di artikel ini. Seperti yang rekan-rekan mahasiswa ketahui ya, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa penelitian ini disajikan atau dilakukan dengan 3 metode percobaan. Jadi yang atas ini adalah untuk aklimatisasi pada kondisi dingin, di mana peneliti mengatur suhunya pada batas 15 derajat Celcius. Kemudian yang tengah ini warm acclimatization group, ini peneliti membuat kelompok aklimatisasi pada suhu hangat, di mana di sini diatur pada 25 derajat Celcius. Dan yang paling bawah ini saudara dapat lihat ya bahwa ini adalah fluctuating acclimatization group, di mana peneliti ini seolah-olah menempatkan kondisi ikan ini pada kondisi harian di perairan. Jadi ketika malam hari, dini hari sampai ke pagi, nah ini kan pasti kondisinya sesuai dengan kondisi awal dari perairan. Jadi masih ada di sekitar 15 derajat. Setelah itu, setelah jam 6, setelah matahari terbit, maka akan ada kenaikan suhu menyesuaikan dengan intensitas cahaya matahari. Nah, sampai di tengah hari, kemudian suhunya menjadi stabil, dan setelah menuju ke sore hari sampai ke malam hari, ini terjadi penurunan suhu sampai ke kembali pada suhu normal yang diatur, yaitu 15 derajat. Penelitiannya ini dilakukan selama 6 minggu, dan kemudian setelah 6 minggu, peneliti melakukan waktu untuk pengukuran apakah organisme ini dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, ini anak panah ini menggambarkan kondisi yang dapat dilalui oleh organisme. Nah, berarti sesuai dengan teori yang kita bahas terkait dengan parameter fisik kimia, itu memang sangat mendukung keberadaan suatu organisme di alam, di habitatnya, serta mempengaruhi distribusinya di alam. Jadi hanya organisme-organisme yang sesuai kondisi parameter fisik kimianya dan yang mampu beradaptasi sajalah yang dapat hidup di daerah tersebut, yang dapat bertahan hidup, sehingga kita dapat menduga distribusi organisme itu ada di mana saja. Nah, artikel ini dikaitkan juga dengan materi yang lain, yaitu ada gambaran tentang histologi dari insangnya. Nah, ini saudara dapat lihat ya, peneliti membandingkan pada daerah aklimatisasi yang dingin, daerah aklimatisasi yang hangat, dan yang ada perubahan. Jadi ketika kita berbicara tentang batas toleransi suatu organisme,
itu kita juga harus tahu bahwa tidak hanya terkait pada aktivitas organisme itu saja, tapi juga adaptasi fisiologis dan anatomi barangkali jika ada pada organisme tersebut. Jadi ketika saudara nanti mengkaji sesuatu tentang perubahan lingkungan, tentang parameter fisik kimia, tentang distribusi organisme berdasarkan parameter abiotiknya, saudara tahu bahwa ada aktivitas yang dapat dilakukan oleh organisme pada kondisi optimum sampai dalam kondisi maksimum batas toleransinya. Jika dia tidak mampu beradaptasi, maka organisme itu akan mengalami kematian. Ini adalah resume dari perkuliahan kita hari ini. Kalau saudara berbicara tentang parameter fisik dan kimia, berbicara tentang distribusi organisme, maka saudara harus tahu organisme itu mendapatkan label apa, steno atau piuri. Saudara tidak dapat mengubah komposisinya, keberadaannya, fungsinya di alam, dan yang bisa menyebabkan dia sudah berupaya menjadi luas, karena setiap organisme itu punya penyesuaian diri adaptasi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, bahwa organisme itu juga dapat menjadi indikator. Ketika dia hidup pada parameter fisik dan kimia yang spesifik, maka dia juga akan menjadi organisme kunci untuk keberadaan organisme tersebut di suatu habitat. Jadi kalau habitatnya berubah, ada organisme kecil biasanya yang bersifat sebagai bioindikator. Nah, bioindikator ini adalah organisme yang sensitif terhadap suatu perubahan dan dia dapat mengindikasikan perubahan lingkungan tersebut. Dan kemudian saudara dapat mengkaitkan dengan aktivitas interaksi antar spesies, antar organisme. Jadi kalau nanti saudara mendapatkan data, saudara sudah dapat parameter fisik dan kimianya, saudara dapat nilai rata-rata suhunya, didapatkan analisisnya, maka saudara akan tahu interaksi dia dengan lingkungannya, interaksi organisme tersebut dengan organisme yang lain. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan mengupas tentang telaah artikel yang terkait dengan parameter fisik kimia keberadaan organisme. Datanya akan kami sajikan, saya dan tim Cina akan sajikan melalui platform Hebat Universitas Airlangga, dan kami akan menyediakan forum diskusi, fitur diskusi di mana mahasiswa dapat melakukan interaksi, menganalisis data, dan berdiskusi secara langsung melalui platform Hebat. Ada pertanyaan? Belum? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan kita untuk hari ini, tatap muka ke-4. Sampai jumpa di tatap muka ke-5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Demikianlah sekilas tayangan video pembelajaran yang saya sajikan untuk mata kuliah ekologi umum. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan ucap dan penyampaian yang kurang berkenan. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu proses pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.